Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapat syafaatnya. Tak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, kepada keluarganya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kultum tentang ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Ikhlas itu banyak orang yang mengatakan bahwa melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri mempunyai terdapat dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan lain-lain. Nah, contohnya apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, "Tidakkah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya?" Ayat di atas menerangkan bahwa tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran, runyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri, tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas kehidupannya. Ikhlas dalam beragama juga penting untuk dipraktikkan, karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpa ikhlas itu. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi pada hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hadapan Allah ada seseorang hamba yang ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?" Ia pun akan menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilemparkan ke neraka. Kutipan di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharapkan selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak termasuk orang yang seperti itu, dan semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang akan kita dapatkan. Semakin ikhlas seseorang dalam melaksanakan amal, semakin besar juga pahala yang akan diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka Allah akan memberikan nilai yang lebih-lebih dari apa yang dia berikan. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk melakukan keikhlasan dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah syaratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin ya robbal alamin. Mungkin sekian dari saya, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.